Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Ayub. Apa kabar para pemirsa Bang Ayub? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, para pemirsa Bang Ayub, kali ini Bang Ayub akan memberikan tips cara mengendarai mobil yang transmisi itu manual ya, atau cara mengendarai mobil manual. Nah, ternyata selama itu banyak para pengguna mobil manual tuh yang salah atau masih yang keliru ya dalam mengendarai mobil manual, dan cara-caranya itu terutama di bagian koplingnya ya, yang mengakibatkan kampas kopling itu cepat habis. Nah, apa saja sih tips-tips dari Bang Ayub, dan apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengemudi mobil manual? Simak videonya sampai selesai, jangan di skip, dan sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Bang Ayub, dan nyalakan tombol loncengnya agar para pemirsa mendapatkan berita terupdate dari Bang Ayub. Dan nanti di akhir video Bang Ayub pun akan sedikit memberikan bocoran tentang promo mobil Suzuki di Suzuki Bintaro. Selamat menikmati videonya sampai selesai. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see Nah, para pemirsa, mobil itu kan ada transmisi matic dan manual ya. Dan kali ini Bang Ip akan memberikan tips cara mengendari mobil manual dengan baik dan benar, dan akan juga memberikan info-info kesalahan yang sering dilakukan para pengemudi mobil manual ya. Yang pertama, kebanyakan orang itu kalau mobil manual tuh sebelum mesinnya dimatikan, dia tuh posisi transmisi itu tetap masuk di gigi ya. Jadi tidak dinetralkan dulu, jadi di posisi dalam keadaan masuk gigi, mesin langsung dimatikan. Nah, yang dikhawatirkan adalah di sini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Di saat kita lupa dan kita mau hidupkan ya, dan nanti itu akan menjadi suatu lonjakan dari kendaraan tersebut. Nah, itu yang kita khawatirkan, nanti pasti mesin itu tidak akan hidup ya. Jadi di saat kita mesin masuk gigi, kita mau menghidupkan mesin, nah itu dia pasti akan kayak lonjak. Nah, sering lonjak kayak gitu dia. Nah, itu akan sedikit berbahaya sekali ya. Dan itu akan membuat pun komponen-komponen tertentu akan cepat rusak ya. Yang kedua, adalah di sini para pengendara mobil manual kebanyakan setelah di jalan itu kebanyakan kakinya itu menempel di kopling ya. Nah, itu akan mengakibatkan kampas kopling cepat habis atau haus atau panas ya. Disarankan kalau mobil setelah sudah berjalan, kalau kita tidak mau pindah di saat kita tidak mau pindah gigi, kaki kiri kita diistirahatkan ya, jadi jangan menempel di kopling ya, karena itu walaupun kita menempel sedikit saja, itu akan mengakibatkan sistem itu akan membaca bahwa kopling itu akan sedikit tertekan atau tertahan, jadi itu akan menyebabkan bau ya, karena panas jadi timbul bau tuh, nanti aroma bau yang tidak sedap di dalam. Nah, itu akan mengakibatkan cepat kampas kopling itu terbakar atau cepat habis ya. Nah, yang ketiga, pemirsa, untuk mobil-mobil sekarang itu sudah kebanyakan kita menggunakan injection ya, atau multiple injection teknologinya. Jadi tidak seperti mobil 2005, tahun 2005 ke bawah itu masih menggunakan karburator. Nah, di sini kebanyakan para pengguna mobil manual di saat kita baru mau berjalan di gigi satu, itu kebanyakan mereka sambil nginjek gas ya. Nah, di sini Bang Ayub sarankan di saat baru mau berjalan di gigi satu itu tidak usah injak gas dulu, tapi lepas kopinya secara perlahan. Nah, di saat mobil sudah mulai berjalan, barulah injak gasnya itu dengan tipis-tipis atau dengan perlahan juga dengan halus. Nah, di saat itu baru kita naikkan ke gigi 2, langsung lepas kopling, baru berjalan seperti standarnya ya. Yang keempat, ini adalah salah satu penyebab mobil itu sedikit boros ya sebenarnya. Jadi di mana para pengendara mobil manual ini kebanyakan tuh mungkin ada beberapa lah ya, dari gigi 1 sampai gigi 4 itu pindah giginya itu di atas RPM 3000 ya. Itu akan membuat mesin menggerung, dan kenapa menggerung itu bisa membosankan? Karena di situ akan membutuhkan tenaga lebih, jadi sehingga mobil itu akan menambahkan bahan bakar yang lebih juga karena membutuhkan tenaga lebih. Nah, di sini saya sarankan kalau untuk mobil manual dari gigi 1 sampai gigi 4 itu mainnya range-nya itu di RPM 2500 sampai 3000. Maksimal 3000 lah ya untuk pindah di giginya. Jadi dari gigi 1 ke gigi 2, gigi 2 ke gigi 3, gigi 3 ke gigi 4, nah gigi 4 ke gigi 5 itu maksimal main di RPM 3000 atau 2500 paling tidak ya. Nah, itu pun akan membuat mobil kita tuh performanya lebih terasa juga para pemirsa. Nah,
Terus yang selanjutnya itu adalah di mana ini kebanyakan juga para pengendara mobil manual itu pas di turunan itu kebanyakan mereka itu menetralkan giginya ya dengan alasan mungkin agar mesin tidak lelah, capek, atau mungkin agar bahan bakarnya lebih irit ya. Tapi itu salah, itu akan sangat berbahaya sekali, itu sangat fatal sekali. Itu akan terjadi adalah kecelakaan kalau kita kayak gitu. Kenapa? Itu mobil akan langsung menusuk terus. Nah, saat kita injak rem mendadak, yang kita khawatirkan mobil di belakang kita itu dia pun akan mengerem mendadak juga. Akhirnya terjadilah tabrakan beruntun. Nah, di sini kita ikutin aja giginya, main gigi 3 atau gigi 2 atau gigi 1 boleh, itu akan terjadilah engine brake. Nah, di sistem engine brake ini mobil akan secara perlahan dia jalannya. Jadi akan sedikit tertahan oleh mesin ini. Itu kalau di turunan saya sarankan jangan dinetralkan karena itu akan sedikit berbahaya karena mobil akan nyelonong terus jalan ke bawah ya. Yang selanjutnya, nah selanjutnya hampir sama ini. Ini di saat kita mau mengerem ya, atau di saat di depan kendaraan kita ada lampu merah atau mungkin ada kendaraan mendadak, itu saya sarankan kalau mau mengerem jangan injak kopling terdahulu ya, jangan injak kopling terdahulu karena itu akan mengakibatkan mobil tuh loss atau nyelonong juga. Di sini harusnya di saat kita mau mengerem itu lebih baik kita menginjak remnya dulu. Kopling biarin aja dulu, kopling biarin kita injak remnya. Nah, di saat RPM eh di bawah 10.000 deh, udah mencapai 10.000, di 1.000 itu RPM di 1.000. Nah, di RPM 1.000 barulah kita injak koplingnya agar tidak loss untuk mobilnya. Ini sangat berbahaya sekali, kenapa? Di saat itu kita khawatir kita akan nyelonong terus kalau kita injak kopling dulu ya. Para pemirsa mungkin merasakan di saat kita injak kopling mobil itu akan langsung jalannya lebih tanpa hambatan ya, atau sedikit nyelonong jalannya. Nah, pemirsa, yang selanjutnya adalah di saat baru bermula mau menjalankan mobil. Nah, kebanyakan di sini ada sih beberapa, mungkin para pengendara itu ingin langsung masuk ke gigi 2 ya. Nah, di sini Bang sarankan jangan main langsung ke gigi 2. Di awal itu main gigi 1 aja dulu. Main gigi 1 biasanya di RPM 2000 itu kita udah langsung pindah ke gigi 2 biasanya. Karena RPM itu di gigi 1 biasanya tuh RPM-nya pendek untuk jarak nafasnya. Jadi biasanya di 1.500 atau 2.000 itu sudah harus naik ke gigi 2. Nah, jangan langsung ke gigi 2 ya, jangan ke gigi 2 karena di saat itu adalah kita nanti tenaga itu akan sedikit kurang. Ya, akan sedikit kurang untuk tenaganya dan itu akan menyebabkan mobil sedikit lebih boros untuk bahan bakarnya dan inilah yang banyak terjadi kesalahan ya, para pemirsa, terjadi kesalahan dari para pengemudi mobil manual. Nah, mungkin dari pemirsa ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar, atau mungkin ada mengoreksi, silahkan juga tulis di kolom komentar ya. Dan untuk promonya sendiri, untuk promonya Suzuki di bulan Agustus ini adalah bulan terakhir untuk program PPNBM 0%-nya untuk unit Almira 3 dan Cell 7 ya. Jadi jangan sampai terlewat kesempatan terbatas ini ya para pemirsa ya. Dan untuk New Carry kita di sini ada promo DP mulai dari 5 jutaan untuk total DP-nya. Dan juga itu nanti untuk program servisnya, untuk New Carry mendapatkan free jasa servis dan free oli saja sampai dengan 50.000 km. Untuk SL7 dan untuk Almira 3-nya mendapatkan free jasa servis, free oli, dan free spare part sampai dengan 50.000 km. Untuk spare part-nya itu nanti tercantum di buku servis apa saja yang free-nya. Untuk pembelian Bang Ayub mengcover wilayah untuk plat A, plat B, plat F, dan plat T, dan melayani juga pembelian secara cash dan kredit ya. Dan apabila para customer mau tukar tambah dengan mobil lamanya, bisa Bang Ayub bantu, nanti kasih dengan harga yang terbaik untuk mobil lamanya. Dan bagi yang mau tanya-tanya hitungan dulu, boleh tanya-tanya dulu hitungan ke Bang Ayub. Dan bagi yang mengalami masalah di bed checking, nanti coba Bang Ayub bantu untuk masalah bed checkingnya. Jadi kalau ada masalah bed checking nggak apa-apa, komunikasi dulu Bang Ayub, siapa tahu nanti bisa Bang Ayub bantu untuk tetap proses lanjut pembelian mobilnya ya. Oke, para pemirsa, sampai di sini dulu. Bagi pemirsa yang mau tanya-tanya, boleh hubungin Bang Ayub di nomor 0822 1303 4900. Bagi yang mau tes drive dulu boleh, nanti hubungi nomornya tadi. Mau tanya hitungan dulu boleh, nggak apa-apa. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa ya, walaupun hanya sekedar tanya-tanya. Itu free kok, gratis ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jauhi kerumunan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.